ganti ila ghairihi maring liyane syahas liyaf'alahu drapun nglakoni sapa ghair ing ma hala hayati ing dalem tingkah uripe syahas, ing dalem tingkah uripe syahas. Karena kalau ba'dal maut namanya wasiat atau isok. Wa kharajalan kejaba biadzal qaid kelawan ikilah qaid rupane hala hayati apa al isau isok wa dzakara nutur sapa al musannifu ki musannif dhabitul wakalati ing pelanggarane akad wakalah fi qauli ing dalem dawuh musannif dawuhnya wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila fihi ghairahu wa kullu ma utawi saben-saben barang wa kullu ma utawi saben-saben barang jaza kang wenang linsani kedue menungso apa at-tasarrufu merentai apa at-tasarrufu merentai fihi ing dalem ma binafsi kelawan awak dhewe insan binafsi kelawan awak dhewe insan jaza mongko wenang lau kedue insan apa sing wenang apa ayu wakila yen to ngwakilake sapa insan ngwakilake fi ing dalem ma taukil ghairahu ing liyane insan ghairahu ing liyane insan au yatawakkala atof ya atof ke wakila au yatawakkala utawa yen to tampa wakil sapa insan au yatawakkala utawa yen to tampa wakil sapa insan fihi ing dalem ma an ghairi saking liyane insan an ghairi saking liyane insan fala yasihu mongko ora sah apa fala yasihu mongko ora sah min sobiyin saking sobi au majnunin utawa wong edan au majnunin utawa wong edan apa sing ora sah apa ayakuna yen to ana sapa sobi au majnun ana iku muwakilan wong kang makilaki iku muwakilan wong kang makilaki wala wakilan lan ora dadi wakil menjadi muwakil enggak sah menjadi wakil juga tidak sah wa syartul muwakkali fihi wa syartul muwakkali utawi syarate barang kang den wakilaki utawi syarati barang kang den wakilake apa fihi al perkara yang bisa diwakilkan itu harus memenuhi persyaratan yaitu iku ayyakuna yen to ana apa muwakkal feh iku ayyakuna yen to ana apa muwakkal feh ana iku kabilan kang nerimo liniyabati maring den ganti merupakan hal-hal yang bisa untuk digantikan oleh orang lain fala yasihu mongko ora sah apa tauqilu makilaki fi ibadatin ing dalam ibadah badaniyatin kang bangsa badan apa ibadah ilal hajja angin haji wa tafriqataz zakatilan bagi ing zakat karena haji dan membagi zakat meskipun ibadah badannya itu boleh wa ayyamlikahu lan yen to miliki ing muwakkal feh lan yen to kalfeh sapa al muwakkilu wong kang makilaki falau wakala syahson bai abdin sayamlikuhu falau wakala mongko lamun makilaki falau wakala makilaki sapa syahas syahson ing syahas kang weneh ing wong kang weneh ing wong fi bai abdin ing dalem tuku ing budak tuku ing budak ing kawula saya mliku kang bakal miliki sopo syabet saya mliku kang bakal miliki sopo syahas ing abad au fi tlakim ra'atin utawa ing dalem nalak ing wong wadon utawa ing dalem nalak ing wong wadon sayang kihwa kang bakal ngerabi sopo syahas ing imro'ah kihwa kang bakal ngerabi sopo syahas ing imro'ah batala mongko batal apa taukil batala mongko batal apa taukil wal wakalatu aqdun jaizun minat tarafaini pun peteng ya Pak tapi petengnya mendung tutup petengnya maghrib
Sekarang barat terang kabeh kan ya. Sekarang faslun fi ahkamil wakalati. Sekarang fasal bab yang menjelaskan tentang akad wakalah. Wakalah. Wakalah itu artinya mewakilkan. Wakalah, akad wakalah. Wa iya bi fathil wawi wa kasriha tafwidu. Wa fi syar'i tafwidu syahsin syai'an lahu fi'luhu mimmu an niyabata ila ghairihi liyaf'alahu hala hayatihi. Lafat wakalah itu bisa dibaca dua wawunya, bisa dibaca fathah wakalah atau dibaca kasrah wikalah. Jadi lek nasrif ruk wakalah ilu waklan gaon waklan ngaji bedina wisane wakalatan wakala yakilu wikalatan. Kalau enggak wakalatan wikalatan bisa dibaca dua. Wakala itu secara bahasa artinya adalah at-tafwid, artinya adalah atau mewakilkan. Lafat wakala itu artinya secara lughat, secara bahasa memasrahkan. Sedangkan secara syariat, secara fikih, wakala itu adalah tafwid syahsin, syai'an lahu fi'luhu. Ketika seseorang mewakilkan, memasrahkan suatu hal yang dia bisa untuk melakukannya. Yakni hal-hal yang bisa digantikan oleh orang lain untuk dilaksanakan ketika dia masih hidup. Alon-alon. Untuk dilakukan ketika dia masih hidup. Tafwidu syahsin syai'an lahu fi'luhu mimma yakbalu an niyabata ila ghairi liyaf'alahu hala hayatihi. Yang dinamakan akad wakalah itu secara syariat, secara fikih adalah memasrahkan, mewakilkan suatu urusan, suatu hal yang dia bisa melakukan itu. Yakni hal-hal yang bisa untuk digantikan oleh orang lain untuk dilakukan ketika dia masih hidup. Contoh begini, Pak. Anak perempuan, nah ini contoh. Contoh ini, anak perempuan itu ketika dia mau nikah, maka hak menikahkan itu yang paling bapak. Selain bapak tidak bisa itu. Masih wali hakim nggak bisa. Ada bapaknya nggak bisa. Mental kabeh. Makanya kawin lari nggak bisa, Pak. Bapaknya salah. Aku sok tolak duit dewi. Masih sok tolak dewi kapan-kapan ini Rabi butuh bapak. Karena anak perempuan. Bagaimanapun anak perempuan itu perihal urusan menikahkan itu haknya ada. Mana tolak bapak milio. Oleh bapak rada lumayan ya lumayan belas. Piye caranya milih bapak? Ya Allah, ya Allah. Lu ya Pak tenanan Pak. Banyak lo anak perempuan itu yang ya agak sedikit sengsara karena bapak itu lumayan ini. Lu karena mau bagaimanapun anak perempuan itu seneng koyo apa lah bapak gak bisa Pak. Karena hak nikahnya anak perempuan itu di bapak. Oh udah beres. Mana amruk pengen anak wedok. Penting bapaknya kena. Nah, lah beres. Kan apa jadi bapaknya ya? Bapak isi. Lek bapaknya rokan campurna kalau dicampur. Juga itu kau tukumu. Oh beres kuwi. Pokok bapaknya gelem angkah tuh beres. Bapaknya. Masih anaknya beliau tolek liane gak iso. Waran. Awakmu mau seberusaha apapun dengan nggak akan bisa nikah. Boleh hak nikahnya ada pada orang tuh. Apa jadi bapaknya. Titik kuwi. Lah, maksud saya begini, Pak. Berarti hak untuk menikahkan anak perempuan
itu ada pada bapak. Maka dalam perihal ini, bapak ini bisa untuk mewakilkan satu hal yang bisa dia lakukan, yaitu menikahkan putri. Ini bisa diwakilkan kepada orang lain. Makanya biasanya ada istilah taukil nikah. Wali. Memasrahkan hak dia menjadi wali untuk menikahkan putrinya, ini diwakilkan kepada orang lain. Pak, nah ini Pak KUA, Bu Sopo, Pak atau Yai, Ustadz, saya mewakilkan putri saya untuk dinikahkan. Itu namanya akad wakalah. Akad wakalah itu yaitu memasrahkan sebuah urusan yang sebenarnya saya misalnya selaku bapak dari putri ini, saya yang sebenarnya punya hak untuk menikahkan ini, saya pasrahkan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk digantikan, untuk dilakukan proses pernikahan ini masih hidup. Itu namanya akad wakalah. Yes. Banyak sebenarnya Pak praktek wakalah itu. Akad wakalah ya awakmu biasa iki lho. Kene duit nang kancamu. Iki duitku. Ini uang saya. Mestinya kalau ini uang saya yang punya hak untuk pakai saya. Mas Muhammad enggak ada hak. Faruk enggak punya hak untuk pakai uang itu. Fian enggak punya hak. Anep enggak punya hak. Semuanya enggak punya hak. Tapi ketika saya mewakilkan, saya wakilkan uang ini untuk belikan rokok, untuk belikan makan, untuk apapun. Maka uang yang ini tadi sebenarnya hak gunanya adalah untuk saya. Maka sekarang orang lain bisa menggantikan saya untuk melakukan itu. Karena sudah saya wakilkan. Ya mek bahasa Jawa sampai ngono. Itu kok sego goreng. Tapi kan cara bahasa sini, cara bahasa Jawa ini kan ngono. Wah, kedawan akad nikah balian. Tapi ku cara sirat akad iku cara ngono, akadnya akad wakalah. Jadi wakalah itu yang penting memasrahkan sebuah hal yang sebenarnya bisa untuk saya lakukan, dipasrahkan kepada orang lain untuk dia lakukan ketika saya masih hidup. Itu namanya akad wakalah. Ambil ketika saya masih hidup. Karena kalau dipasrahkan kemudian dilakukan ketika saya sudah tidak hidup, mewakil orang yang mewakilkan sudah tidak hidup, namanya bukan wakalah. Wa kharaja bihadzal qaidi al-isa. Karena untuk dilakukan oleh seorang wakil, dilakukan ketika mewakil orang yang mewakilkan masih hidup, maka dikecualikan praktek akad isa. Praktek akad isa. Isa itu dilakukannya setelah pihak yang memasrahkan itu meninggal. Itu namanya isa. Meneh lah aku mati jaluk tolong yo. Barang-barang iki pindah nih nanggoni omah kono. Itu namanya iso. Iso bahasa Jawa ini wekas. Nanti wekas. Pesan. Duduk pesan catering tapi. Ya memper wasiat, mirip wasiat tapi bukan wasiat. Iso. Lek wasiat itu biasanya perihal harta. Lek iso itu perihal perkara-perkara barang-barang yang seperti itu. Itu praktek wakalah, Pak. Kemudian wa dzakarul musannifu dhabital wakalati fi qawlihi wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fi bi nafsihi jaza lahu ay wakila fihi ghairahu aw yatawakkala fihi an ghairi. Setiap hal yang boleh untuk dilakukan secara langsung oleh seseorang, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain atau menerima wakil dari orang lain dalam hal itu. Balik ini pisan kas. Setiap hal yang boleh untuk dilakukan secara langsung oleh kita, maka hal itu boleh untuk kita pasrahkan kepada orang lain atau kita terima pasrah dari orang lain. Setiap hal yang kita boleh melakukan itu secara langsung, maka kita boleh juga untuk memasrahkan hal lain atau kita menerima pasrah dari orang lain. Faruk wis gede gerang, balik debutan ya. Cara tuku-tuku dewe kan oleh. Jual beli sendiri kan boleh secara fikih legal.
Maka kalau Faruk itu jual beli sendiri boleh, maka memasrahkan jual beli ke orang lain, menerima pas jual beli dari orang lain juga boleh. Ruk, aku tuh kok nih barang boh, boleh menerima pasrah. Atau Faruk pasrahkan kepada orang lain, aku njaluk tolong tuh kok nopo, boleh. Karena Faruknya sendiri ini andai kata melakukan hal itu secara langsung dia sendiri, itu juga boleh. Maka fala yasihu bin sobiyin au majnunin ayyakuna muwakilan wala wakilan. Maka tidak sah ataupun orang gila untuk menyandang status wakil atau menerima pasrah atau memasrahkan, ini tidak bisa. Arek cilik, Pak. Mas Faruk minta tolong Mas Faruk, belikan jajan Mas Faruk. Ini nggak sah wakalahnya. Akad memasrahkannya, akad wakalahnya nggak sah. Karena apa? Yang sah untuk memasrahkan itu ketika dia sendiri melakukan itu sah. Sedangkan anak kecil itu secara fikih transaksinya nggak sah. Maka begitu pun pada orang lain juga tidak sah. Atau menerima pasrah. Arek cilik dikongkon sing tuwek, kan dikongkon-kongkon arek cilik. Guyu Faruk, guyu. Aku jaluk tolong, Bo. Tukok nih tahu tek. Duit. Gimana ini, Gus? Gak sah. Anak kecil ini untuk menerima akad wakalah itu gak sah. Gak sah. Kenapa gak sah? Karena dia sendiri melakukan transaksi jual beli itu gak sah. Maka menerima pasrah jual beli dari orang lain juga tidak sah. Ya. Sekarang wa syartul muwakkali fihi ayyakuna qabilan lin niyabah fala yasihu at-tawkilu fi ibadatin badaniyah illal hajj wa tafriqataz zakati masalan. Kemudian untuk syarat muwakkal itu kok sih. Dalam akad wakal itu ada beberapa istilah, Pak. Ada wakil. Wakil itu orang yang dipasrai. Ada muwakil. Muwakil itu orang yang pasrah, orang yang memasrahkan. Muwakilkan itu namanya muwakil. Ada muwakkal feh. Muwakkal feh itu urusan yang dipasrahkan. Misalkan saya punya HP, Ruk minta tolong jualkan. Maka menjual HP ini namanya feh. Sesuatu yang dipasrahkan. Nah, sekarang syaratnya muwakkal feh, sesuatu yang boleh untuk dipasrahkan itu harus merupakan hal-hal yang bisa untuk digantikan oleh orang lain. Rungokkan ini. Sesuatu yang bolehkan itu adalah hal-hal yang bisa untuk digantikan oleh orang lain. Maka untuk hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh orang lain nggak sah untuk dijual. Contoh apa? Ibadah badaniyah. Ibadah yang sifatnya fisik. Sholat fisik. Ono kancane budal sholat titip aku. Dasmu kuwi titip. Titip. Lu pasrah dodol oleh, pasrah tuku oleh mosok gak oleh. Gak oleh ngaji ya mangane. La yasihu at-tawkilu fi ibadatin badaniyah. Tidak bisa kita mewakilkan dalam perihal ibadah fisik, ibadah badan. Bisa, karena ibadah badan itu perihal masalah malayak balu an-niyabah. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Makanya cara ayat Quran ini wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada ceritanya orang itu menanggung dosa orang lain. Salahmu, tak masalah nawakmu kok sembayangku. Ya kon sing dosa. Karena ceritane sembayangmu kok aku sing nanggung dosa. Hah? Kau no. Tidak ada seperti itu. Jadi begini Pak, ibadah itu modelnya ada 3. Ibadah itu sifatnya ada 3. Ada ibadah badan, ada ibadah maliyah mahdhah. Ada ibadah itu syaibah maliyah, syaibah badaniyah. Ibadah itu ibadah badan murni, ibadah fisik murni. Ibadah fisik murni itu contohnya kayak sholat. Fisik murni fisik. Tidak ada bau harta sama sekali. Sholat itu ya bondone me awak tok titik. Dah badaniyah. Ada ibadah itu ibadah yang sifatnya maliyah. Ibadah yang sifatnya maliyah, sifatnya harta. Contohnya apa? Sedekah.
maliyah, sedekah harta murni. Ada ibadah itu yang semi harta. Contohnya apa? Haji. Kaji ki yo gak bondo duit tok. Wong duwe akeh nglebrak tapi. Ngene. Bisa budal, Pak. Utawa meger-meger gak duwe duit tapi. Iku ya akeh. Awake meger-meger, aku budal kaji saiki lho budal siap. Duit sih gak siap. Mana ibadah haji itu dua, Pak. Haji itu ibadah maliyah juga juga harta. Lah, ibadah yang bisa diwakilkan itu ibadah yang harta. Ruk, aku tetap sedekah, Pak Ruk. Oleh lek tetap sedekah, kene gore sedekah iki. Tak gawane iki. Oleh lek tetap sedekah. Gus kalau nderek tetap sedekah, Gus damel rutinan mewakilkan, memasrahkan ibadah yang sifatnya harta bisa. Punya bayar zakat usaha saya 20 juta mau saya titipkan bisa. Mewakilkan ibadah harta itu bisa. Tapi yang tidak bisa diwakilkan itu ibadah fisik murni, itu tidak bisa. Aku titip Ramadan, Bu. Enak temen titip Ramadan. Tapi fisik murni gak kena. Tidak bisa. Ono bapak gak pokro, mentang-mentang anak isi cilik pinter poso. Poso nih bapak Leo, sampean gak wajib poso sih. Poso niat masani bapak, gak kena. Ono. Karena itu ibadah fisik murni, maka tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya telu yo, ibadah fisik murni, ibadah harta murni, ibadah semi fisik semi harta. Yang enggak diwakilkan cuma satu, ibadah fisik. Kalau yang ibadah harta murni atau harta semi fisik itu bisa. Haji diwakilkan bisa. Tapi nunggu gak mampu maksudnya, Pak. Karena ada semi fisiknya. Kalau kamu sudah tidak mampu betul, gantikan orang lain boleh. Itu namanya ibadah fisik, semi harta. Jadi yang tidak bisa diwakilkan itu ibadah fisik murni, itu tidak bisa. Kemudian falau wakala syahson guru. Wakilu. Falau wakala syahson fi bai'i abdin sayamliku au fi talakim ra'atin sayangkihwa batalah. Syarat yang kedua, muwakal feh, perihal urusan yang dipasrahkan, yang diwakilkan, itu merupakan urusan memang dimiliki oleh yang mewakilkan. Rungokkan dulu ini. Syarat yang kedua, muwakal feh, perihal atau urusan yang diwakilkan, yang dipasrahkan, itu memang urusan yang dimiliki oleh pihak yang memasrahkan. Ini HP siapa? HP saya. Saya pasrahkanlah ke Faruk. Ruk, jualkan. Atau tak kirimi foto netok. Ruk, HP saya jualkan. Boleh. Karena perihal urusan HP ini adalah HP saya. Milik saya. Maka kalau bukan milik saya, nggak bisa saya pasrahkan. Ini biasanya untuk akeh. Belantik dibelantik. Ya? Belantik dibelantik. Faruk itu ambil aku, Pak, ngomong-ngomongannya. Gus, kalau nggak ada tanah. Saya punya tanah. Total luasnya 500 meter persegi. Ini mau saya jual, Gus. Harganya 2M di Surabaya samping jalan raya. 2 miliar. Oh iya, Ruk, jaluk foto nih yo. Oke, Gus, kirim. Berarti yang dipasrai oleh Faruk itu saya. Faruk ini mewakilkan penjualan itu kepada saya. Saya boleh karena diwakilkan oleh Faruk yang memang memiliki perihal urusan itu. Tapi saya nggak boleh mewakilkan kepada orang lain. Gak oleh marona aku males repot yo. WA man muat. Man ono tanah didol man. Tak kirimi foto nih man. Ini payu 500 sampai tak kei persenan Bu. Tidak boleh. Karena saya memasrahkan perihal urusan yang bukan milik saya. Kecuali saya izin Faruk. Faruknya mengizinkan untuk dipasrahkan kepada orang lain. Ini boleh. Karena Faruk yang memiliki. Kalau saya tidak boleh, Pak. Saya tidak ada untuk itu. Lepas ngono mai wong kok gambaran. 5M gelem paling wong 5M. Mau waran blantik ya. Iku lho ono omae lho. Dolen lek payu 5M tak bisikno wonge. Apa kenek ngono? Kan gak kenek, Pak yo. Mas yo wong gelem lek gak kenek ngono. Ngawur mikir iki. Gak kenek iku, Pak. Karena saya enggak yamliku. Saya enggak ikut memiliki hak urusan itu.
Ojo ono mewah pinggir dalan. Butuh duit rupane. Tak talekno blatik ya adal. 5M gelem kok omah. Postingan, fotoan postingan. Golek 5M ono sing tawa temen tak bisikane wong. Oh ndak bisa, Pak. Ndak bisa. Karena saya nggak ikut memiliki urusan itu. Makanya aku mau Pak, blatik dibelantik ra oleh. Sumbare. Karena saya ndak ikut punya hak di apa namanya di perihal urusan yang diwakilkan kepada saya. Aku ki mau oleh pasrah. Saya ini hanya menerima pasrah, tapi nggak ada hak untuk memasrahkan. Iya. Ngono kuwi akeh kali wakil diwakil. Kayak kata. Kayak tahu model. Modele paru. Akeh ngene. Jangan. Gambare wong dijukuk, diupload. Marono sing kancane maneh diupload maneh. Karo barang sapa? Ya Allah, ya Rabbi ya kan. Suari toh? Turu. Oh, sih, kurang didik. Sehingga falau wakala syahson fi bai'i abdin sayam au fi talakim ra'atin sayangkihuha batola. Maka ketika ada memasrahkan untuk menjual barang yang hendak, ngerti hendak ya? Ketika ada orang memasrahkan kepada orang lain untuk menjual barang yang hendak, yang akan dibeli, tapi si pasrah nih wong. Aku delok mobil Pak, be wong kira, wah murah itu bocok ini. Tapi gak langsung dituku, mobilnya wong sian, langsung tolek wong liane, man. Ono mobil. Lek payung duku tak tukune. Lah iki ngawur jadi. Gak bisa, Pak. Ya, cara kita falau wakala syahson fi bai'i abdin sayamlikuhu. Ketika ada orang memasrahkan orang lain untuk menjual barang yang baru yang hendak dibeli, maka itu tidak sah akad wakalanya. Wong durung tekmu kok wis diwakilne wong kongon dodol. Yo gambar sih Gus karo duit soalnya. Kan ada orang gambar-gambar ini Pak, radhi duit gambar. 140, paling 150, badi 10 gak lapo-lapo. Repot. Pamitan wonge maksud kudu ngelarang transaksi seperti itu. Kalau kamu tidak ada legalitas dari orangnya, itu namanya kamu mewakilkan sebuah urusan yang bukan milik kamu. Lek kowe pamit wonge gak apa-apa, ceten wonge. Mas, iki mau tak dolang kok gak apa-apa Mas. Kok kunjulannya tak pakai aku? Gak apa-apa, pokok. Karena orang itu kan biasanya sepenting payu Pak yo. 10 juta, sepenting dia oleh 160 juta. Urusan kue cukup 10 juta sakarep. Itu kan pinter-pinteran lambemu. Apa jadi uline lambene kan yo? Hah? Ya Allah. Lek uline pas sel, lek gak TMO yo lu wicin Pak. Sok dodol 150 yo payu. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ataupun prakteknya fi talakim ra'atin sayangkihwa, memasrahkan untuk menceraikan wanita yang akan dinikahi. Wong durung dirabi kok ngomong dipegat lho. Gak masuk akal biasanya Faruk. Andai-andai anak kecil. Saya ketinggalan war wedo. Aku lu membeli takdir ngerabi arek iku, tak pegat tadi. Lu durung dirabi kok dipegat iki. Terus Faruk. Gak masuk akal. Wal wakalatu akdun jaizun. Saya ingin Pak. Akad wakala itu. Wakala itu ada yang sifatnya wakala mutlaqah. Ada wakala itu yang sifatnya wakala muqayyadah. Ini penting tenan Pak. Kayak kehidupan sehari-hari. Wakala itu kalau muqayyadah, pasrah itu kalau pasrahnya dengan detailnya itu ada, maka pasrah itu harus kita sesuai detailnya. Tapi kalau pasrah itu pasrah yang sifatnya tanpa detail, kalau pasrah itu pasrah yang sifatnya tanpa detail, tanpa yid, maka kita harus menjaga urfi. Maka kita harus menjaga urfi. Ini penting, Mbak. Saya contohkan begini, Pak. Kita titip uang,
Ya. Titip uang. Kemana? Ke masjid. Ke organisasi. Ke jamaah tahlil. Jamaah yasin. Itu macam-macam. Ada yang ada detailnya. Ada yang non detail. Contoh. Ketepaan. Rodok duwe duit. Akhirnya rodok eling at. Akhirnya Faruk tepat duwe duit. Moror ini. Gus. Ngaji Senin butuh nopo, Gus? Kayak butuh TV, tak butuh salon, tak butuh nopo. Ini kalau duit 5 juta, Gus. Kamu tuh mbak salon gitu. Salon aktifan. Kayak duit 5 juta. Ono omongan nih. Gus, uang ini saya pasrahkan untuk beli salon. Ini namanya wakalah muqayyadah. Ini namanya pasrah detail. Maka kalau pasrahnya dengan detail seperti itu, saya nggak boleh menggunakan itu untuk yang lainnya. Boleh wonge pasrah gak tuku salon. Cara ngono gampang ngomong Faruk itu tuku salon, cuma aku sing kon budal. Heh? Abi. Apa tuh salon? Kok rame-rame Faruk wis. Gak tuku TV ya. Lu gak oleh. Gak boleh. Karena apa? Karena wakalahnya untuk itu. Tidak untuk yang lain. Paham ya? Paham ya? Tak contoh mana? Itu rada sering ya Anda. Faruk tak kayak duit. Saya kira gane aku kerdusan itu Pak? 25 ya. Tak kayak duit 1.000 uruk. Tolong tukokno aku kerdusan. Di arek ngaji Senin. Tak kayak 1.000. Mestinya kalau oleh papat ya. Kak susuk ya mestinya ya. Saya pasrai. Faruk berangkat. Bawa jai Faruk melas. Bawa jenenge Gus Faiz garus. Pokoknya ngono budal. Tumbas aku kerdusan. Pinten sekawan. Duh, temen apa cak akeh, Mas? Damel ngaosenan Gus Faiz nih. Ngono. Akhirnya mudun rego, lek gak mudun rego, gak bayar. Akhirnya Faruk, wah iki kan barokah lambeku sing rada lunyu ngene iki. Nanti duit tak sai ae. Oh, ndak bisa, Pak. Ndak bisa. Uang itu harus kembali kepada pemiliknya. Paham ya? Iki rada sering soalnya ngene iki, Pak. Hah? Aku ya pasrah misalnya duit 1 juta. Kayak dadak ini mobil. Akhirnya ini perhitungan manfaat. Iki lek tak gonang bengkel kono 1 juta gak susu. Lek bengkel kono 650, susu itu 350. Beres 350. Nah. Ini tidak bisa. Karena ini akan kalah. Haknya seorang wakil, haknya seorang yang dipasrai itu tidak lebih adalah melaksanakan apa yang dipasrahkan. Tidak ada lebihan. Paham saya? Paham saya? Kamu dipasrai apa? Kamu dipasrai beli. Kalau sudah dapat berapa? Kalau ada sisanya. Gus, kan goro-goro aku, Gus pinterin ngomong aku. Tidak bisa, Pak. Ini bukan akad ijaro, ini bukan akad apa jadinya jasa, bukan. Tapi ini pasrah wakalah. Seperti itu sering, Pak. Ya, paham, Ruk? Kudu, cowok. Repot Gus garap susu ini repot. Ini seket ping yo akeh. Seket ping 20 sak juta, Pak. Kau deh. Ping 3 kene gak tuku salon dalan aktifan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Repot banget. Wal wakalatu aqdun jaizun minat tarafaini. Sak menten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bishawab.